Dragon's Triangle atau segitiga naga. Perairan misterius yang disebut Laut Setan di Jepang merupakan daerah lautan yang tenang di Laut Pasifik. 100 km setelah selatan Tokyo, terletak di antara Pulau Iwo Jima dan Pulau Miyake. Dari daratan Jepang, kawasan ini cukup jauh. Mengutip dari Marine Insight, kawasan tersebut dalam bahasa Jepang disebut Manoumi yang berarti Sea of the Devil atau Laut Iblis. Tak jauh beda dengan segitiga Bermuda, Laut Setan di Jepang diketahui telah melenyapkan banyak kapal dan pesawat yang melintas di sana. Berdasarkan informasi dari Marine Insight, Kubilai Khan dari Kekaisaran Mongol yang merupakan cucu Genghis Khan telah mencoba masuk ke Jepang pada 1274 dan 1281, tapi kedua upaya itu gagal lantaran ia kehilangan kapalnya dan 40.000 pasukan yang diduga terjadi di perairan Laut Iblis Jepang. Kala itu sejarah menyebutkan bahwa pasukan Kubilai Khan diterpa oleh angin topan dahsyat di laut sehingga hilang tanpa jejak. Antara tahun 1950 dan 1954 saja, di kawasan itu telah hilang 9 kapal besar tanpa meninggalkan bekas. Dikutip dari CNN, catatan penulis Charles Berlitz mengungkapkan bahwa pemerintah Jepang telah kehilangan 5 kapal militer serta 100 ilmuwan yang dikirim untuk mempelajari wilayah itu. Mirisnya, kehilangan secara misterius itu terjadi hanya dalam 2 tahun antara 1950 hingga 1954. Lokasi hilangnya kapal-kapal itu diperkirakan terletak di antara Pulau Miyake dan Iwo Jima. Pemerintah Jepang lalu mengirim kapal penelitian bernama Kayomaru nomor 5 pada 1952 untuk menyelidiki hilangnya kapal-kapal itu. Tapi, kapal penelitian dengan 31 awak itu menemui musibah. Bangkai kapal Kayomaru nomor 5 memang ditemukan, tapi tidak dengan keberadaan para awak kapal. Menyusul insiden ini, pemerintah Jepang dilaporkan menyatakan daerah ini berbahaya untuk pelayaran laut dan pengiriman barang. Selain itu, semua upaya untuk mengungkap fakta di balik misteri Laut Iblis Jepang juga dibatalkan. Larangan itulah yang menjadikan Laut Setan berhenti memakan korban karena tidak ada lagi yang berani mendekat ke sana. Ivan Sanderson, seorang ilmuwan Amerika, sangat tertarik dengan fenomena di Laut Setan Jepang ini karena melihat kesamaan yang aneh dengan segitiga Bermuda yang terkenal. Ia lalu mempelajari kedua lokasi itu dan melakukan penelitian. Berdasarkan penelitiannya, ia melihat bahwa segitiga Bermuda maupun Laut Setan di Jepang menempati lokasi yang sama di peta. Dua daerah itu terletak persis di garis bujur antara 30 dan 40 derajat sebelah utara Khatulistiwa dan luasnya hampir sama. Berdasarkan fakta itu, Sanderson lalu melanjutkan pengamatannya pada kawasan-kawasan lain dan dia menemukan bahwa terdapat 12 tempat sejenis di dunia yang menempati lokasi sama di peta. Seperti segitiga Bermuda dan Laut Setan, 2 tempat di antaranya ada di kutub utara dan kutub selatan. Sanderson mengamati bahwa sebagian besar daerah itu punya kemiripan satu sama lain. Di antaranya letak yang berada di kawasan yang bertemu arus panas dan dingin, dan tempat-tempat itu dipandang sebagai titik simpul karena mengarahkan arus air atas dan bawah pada arah yang berlawanan. Kemudian, suhu yang berbeda itu menurut Sanderson dapat menimbulkan gelombang magnetik yang menjadi biang keladi semua kecelakaan. Teori yang diajukan Sanderson terdengar masuk akal, tapi para ilmuwan lain membantahnya. Menurut para ilmuwan lain, tidak ada suatu apapun yang membuktikan bahwa pertemuan 2 aliran air yang berlawanan arah dengan suhu yang berbeda dapat menghasilkan gelombang magnetis di bumi. Selain itu, teori Sanderson juga tidak bisa menjawab pertanyaan kemana hilangnya kapal-kapal dan pesawat yang melintas di segitiga Bermuda atau di Laut Setan. Kapal-kapal ini punya ukuran sangat besar yang tidak mungkin lenyap begitu saja tanpa bekas apapun. Kalau memang berbagai peristiwa kecelakaan yang terjadi di tempat-tempat itu disebabkan fenomena bumi, mestinya kapal-kapal itu bisa ditemukan, bahkan meski hanya puing atau serpihannya. Tapi kapal-kapal itu lenyap tanpa bekas, dan teori Sanderson yang bahkan terdengar sangat masuk akal tidak bisa menjawab kemana lenyapnya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga pernah mendengar tempat-tempat ini? Tulis komentar kalian di bawah ya. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.